Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi sama kakak Umi di Ngebaso spesial kelas 7 SMP dengan menu PKN. Yuk kita mulai. Nah, PKN ya, sip. Kita mulai dari soal nomor satu ya adik-adik ya. Baik, nah nomor satu nih kita langsung masuk ke ideologi terbuka. Ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai ideologi. Nah, sebelum menjawab, kita share dulu ya. Ideologi itu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide dan ajaran ya, atau ajaran tentang pengertian dasar. Itu ideologi. Jadi ideologi terbuka itu apa sih? Ideologi yang tidak dibakukan atau tidak dimutlakkan, atau nilai-nilai atau cita-cita yang nggak dipaksa gitu ya dari luar. Sehingga di sini makna bahwa nilai ideologi terbuka itu terdapat pada option A ya, terbuka terhadap pemikiran dan perkembangan baru di masyarakat ya. Oke, next nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut nih. Letak strategis wilayah Indonesia ya berasal dari nenek moyang yang berbeda dan seterusnya. Ini kita kasih nomor dulu ya. Nah, di antara nomor ini manakah? Nah, itu ya, manakah yang merupakan faktor penyebab keanekaragaman bangsa Indonesia nih ditunjukkan oleh nomor berapa aja. Nah, faktor penyebab keanekaragaman itu nomor satu ya, letak strategis wilayah Indonesia tuh menyebar ya. Yang kedua, berasal dari nenek moyang berbeda. Ini juga ini tidak masuk ya kalau nomor dua ya. Nomor tiga, kondisi negara kepulauan. Kemudian nomor enam ya, nomor empat masuk ya, perbedaan kondisi alam. Dan nomor enam, keadaan transportasi dan komunikasi ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, next nomor tiga. Nomor tiga kita lihat ya. Nomor tiga seperti apa? Oke. Nah, ini dia. Keberagaman ya dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip apa nih? Nah, tentunya jawabannya adalah A ya, kebersamaan, kesejahteraan, kesetaraan ya, toleransi dan saling menghormati. Tentunya ini ya. Jadi apa? Dialog dan kerjasama ya. Prinsipnya tadi ya, kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Jadi memang perbedaan itu akan menimbulkan konflik kalau kita tidak mau bekerja sama, tidak paham toleransi, dan tidak saling menghormati. Oke, berarti nomor tiga jawabannya adalah A. Next, nomor empat. Pancasila yang dinyatakan resmi rumusannya terdapat dalam, ini gampang ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya ya. Sudah ada di sana isi dari Pancasila. Oke, next nomor 5, perilaku yang kurang sesuai dengan kriteria nasionalisme Pancasila. Wah, perilaku nasionalisme itu banyak ya. Intinya sikap rasa cinta pada tanah air dan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi di sini yang kurang sesuai yang mana? Kalau yang di option yang kurang sesuai jawabannya adalah B. Hanya bergaul dengan kelompoknya aja atau geng itu aja. Itu kan salah satu perilaku yang kurang sesuai dengan kriteria nasionalisme Pancasila ya. Jadi nomor 5 jawabannya B. Oke, next nomor 6. Salah satu bentuk kerjasama dilakukan oleh para pemuda di lingkungannya adalah, nah ini kan PMR itu kan adanya di mana ya? Turunan dari Palang Merah Indonesia ya untuk remaja. Jadi
Wadah Pembinaan dan Pengembangan Anggota Remaja di Palang Merah Indonesia, itu PMR. Kalau bakti sosial itu lebih dikenalnya upaya kegiatan rasa kemanusiaan antar sesama manusia ya, jadi gotong royong dan sebagainya. Pengajian, kalau pengajian itu adalah perkumpulan untuk mengkaji ya Al-Quran, kemudian mencari ilmu keislaman dan sebagainya. Sementara yang bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemuda itu disebutnya Karang Taruna ya. Jadi Karang Taruna itu organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial ya dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda gitu ya. Jadi jawaban yang tepat nomor 6 adalah B. Next, nomor 7. Konstitusi dalam arti hukum memerlukan syarat. Nah, konstitusi itu sebagai naskah tertulis merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku dalam sebuah negara. Ya. Syaratnya apa? Di sini A ya, bentuknya sebagai naskah tertulis. Merupakan undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara. Gitu ya, konstitusi itu. Oke, next nomor 8. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan negara yang tertinggi dalam ya tentunya dalam tata urutan perundang-undangan. Nah, ini piramidanya ya. Jadi yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, Undang-Undang dan seterusnya sampai peraturan daerah di kabupaten dan kota. Jadi jawabannya adalah B ya, nomor 8. Oke, nomor 9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan merupakan tujuan dari otonomi daerah ya tentunya ya. Jadi otonomi daerah itu setiap daerah diberikan apa namanya diberikan otoritasnya untuk membangun dan memberdayakan daerahnya untuk tujuannya agar fokus ya mensejahterakan masyarakat di daerah setempat. Baik, nomor 10, peraturan pemerintah diadakan untuk menjalankan undang-undang tentunya ya, karena peraturan pemerintah itu ada di bawah undang-undang nih, kalau dilihat dari urutan perundang-undangan. Jadi peraturan pemerintah nomor 10 ini jawabannya D ya, untuk menjalankan undang-undang. Baik, itu saja mungkin adik-adik pembahasan PKN untuk kelas 7 hari ini ya, ngebahasanya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Next, kita ketemu pelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak. Dadah, Assalamualaikum.